Nama saya Monika Danandia Putri dengan nomor NIM 2116444, Prodi Manajemen Informatika kelas non-reguler dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan pada hari ini saya bertemu dengan teman-teman saya dan dapat menyelesaikan tugas makalah saya tepat pada waktunya. Saya berterima kasih banyak dengan rekan-rekan saya yang telah membantu saya dalam pembuatan makalah ini. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang algoritma dan pemrograman. Apa sih yang dimaksud dengan algoritma dan pemrograman tersebut? Algoritma dan pemrograman adalah jantung dari pembelajaran teknik informatika secara sederhana. Algoritma dan pemrograman merupakan urutan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah yang tersusun secara sistematis. Kemudian di masa sekarang dibutuhkan program-program yang handal untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin besar akan kemajuan teknologinya. Hal ini sangat penting untuk dipelajari oleh seorang sarjana teknik, bukan hanya sekedar dipelajari materi ini, juga harus dikuasai oleh sarjana teknik secara menyeluruh. Algoritma dan pemrograman merupakan materi perkuliahan teknik informatika yang menuntut kita untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam komputer secara cepat dan tepat. Penulisan makalah ini dilatar belakangi oleh tugas yang diberikan kepada penulis dan juga menuntut menambah pengetahuan penulis untuk para pembacanya tentang materi yang disampaikan dalam makalah ini. Kemudian rumus masalah yang akan saya sampaikan mengenai yang pertama membuat algoritma untuk menghitung harga jual alat tulis, kedua membuat algoritma dalam bentuk deskriptif atau bahasa, kemudian flowchart, dan ketiga membuat program dalam bentuk Pascal. Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman, menambah pengetahuan para pembaca mengenai algoritma dan pemrograman, khususnya dalam materi struktur dasar algoritma, notasi algoritma, struktur algoritma, tipe data, operator, dan ekspresi. Kemudian mengetahui cara merancang sebuah program, mengetahui cara menyelesaikan masalah dengan algoritma dalam bahasa manusia, kemudian mengetahui menyelesaikan masalah dengan algoritma dalam flowchart. Yang ketiga, kemudian mengetahui cara menyelesaikan masalah dengan algoritma dalam Pascal. Pembahasan selanjutnya mengenai solusi algoritma dengan bahasa manusia. Yang pertama, algoritma menghitung harga penjualan alat tulis. Input data merek alat tulis seperti Faber-Castell, Kenko, Standar, X-Data. Kedua, input kode merek data alat tulis seperti kode A, B, C, dan D. Kemudian, Pascal jumlah barang, menghitung jumlah barang dengan membaca kode dari barang tersebut dengan rumus total barang sama dengan total A tambah B tambah C tambah D. Kemudian deklarasi atau VAR, kode merek string, pembayaran total bayar itu disebut real. Deskripsinya adalah kode barang A, merek Faber-Castell 1 dus dengan harga 50.000. Kemudian kode barang B dengan merek Kenko 1 dus adalah 35.000. Kemudian kode barang C dengan merek standar 1 dus dengan harga 20.000. Kemudian kode barang D dengan merek X-Data 1 dus dengan harga 15.000. Solusi algoritma dengan flowchart. Mulai prosesnya itu yang pertama datang ke toko dulu. Kemudian
kemudian ambil alat tulis yang akan dibeli, membayar barang tersebut ke kasir, kemudian membayarnya. Setelah itu selesai. Kemudian algoritma dengan Pascal. Berikut ini adalah contoh penjualan alat tulis dengan beberapa merek alat tulis sebagai berikut. Jika tidak ada kesalahan pada komplek, itu akan memunculkan hasil berikut ini. Setelah itu, kesimpulan pembelajaran pada makalah ini adalah pembelajaran sebuah materi algoritma untuk memahami pemrograman logika, metode, dan urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Yang pertama, struktur dasar algoritma terbagi atas 3 bagian, yaitu runtutan, penyelesaian, dan pengulangan. Yang kedua, notasi algoritma terdiri atas 3 bentuk, yaitu notasi alamiah, Pascal, dan flowchart atau diagram alir. Yang ketiga, struktur algoritma terdiri dari 3 blok, yaitu bagian judul, deklarasi, dan deskripsi. Yang keempat, tipe data yang sederhana dalam algoritma ialah Jordan, bilangan bulat, integer, atau bilangan real, dan string. Ekspresi adalah cara menghitung dalam algoritma yang menghasilkan sebuah nilai. Sekian dari makalah yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tutur kata yang tidak mengenakan. Mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.